Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Semoga kita semua sehat ya. Alhamdulillah pada hari ini kita berjumpa lagi dengan Ibu. Pelajaran tema kita sudah masuk ke tema 7 Bahasa Indonesia ya, subtema 1. Mari kita sama-sama buka pelajaran ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, pada tema 7 ini kita belajar tentang perkembangan teknologi ya. Apa saja yang dipelajari di tema 7 ini, khususnya pelajaran bahasa Indonesia. Mari kita sama-sama anak-anak ya. Pertama, ini ada di halaman 6 ya. Kalian bisa sambil dilihat bukunya, buku temanya. Di halaman 6 ada sebuah bacaan ya, perkembangan teknologi produksi pangan ya. Buyun bacakan ya, kalian bisa baca di rumah juga, tapi di Buyun bacakan, simak baik-baik. Teknologi pangan, alam Indonesia sungguh kaya. Kacang kedelai, jagung, dan kelapa adalah hasil pertanian. Telur, daging, dan susu adalah hasil peternakan. Semua itu adalah sumber pangan kita. Pangan artinya makanan. Apa? Pangan artinya makanan ya. Alam Indonesia menyediakan sumber pangan kita. Ya, alhamdulillah Indonesia sangat subur ya, banyak sekali menyediakan sumber pangan kita. Hasil panen dan ternak yang melimpah memberi makanan yang cukup bagi kita. Akan tetapi hasil pertanian dan peternakan tidak dapat bertahan lama. Ya. Makanan itu dapat membusuk. Makanan busuk harus dibuang. Hasil panen harus diolah agar tidak cepat membusuk. Ya. Pengolahan hasil panen dilakukan dengan teknologi pangan. Ya. Teknologi pangan itu apa? Yaitu penggunaan ilmu pengetahuan untuk mengolah pangan. Teknologi pangan dapat menghasilkan makanan baru. Teknologi pangan menjaga agar makanan tidak cepat membusuk ya. Hasil panen berlimpah dapat diolah menjadi makanan baru. Kacang kedelai dapat dibuat menjadi tahu, tempe, dan kecap. Susu sapi dapat diolah menjadi mentega, susu bubuk, dan keju. Teknologi pangan mengolah makanan agar tahan lama. Ini ya manfaatnya ya. Teknologi pangan mengolah makanan agar tahan lama. Teknologi pangan sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Sampai sini anak-anak paham ya dari teks yang Ibu bacakan. Sekarang mari kita sama-sama dibuka bukunya di halaman 7. Ini ada yang harus kalian isi ya. Buyun bantu isinya, tapi Ibu enggak tulis di sini. Kalian dengarkan. Kalau ingin dibantu sama Ibu, dengarkan ya. Apa arti pangan? Apa tadi pangan? Pangan artinya makanan. Singkat aja ya. Pangan artinya makanan. Nomor 1 ya. Nomor 2. Apa hasil panen pertanian dan peternakan dapat bertahan lama? Apakah hasil panen pertanian dan peternakan dapat bertahan lama? Tahan lama enggak? Umpamanya padi disimpan aja ya di gudang. Bertahan lama enggak nak? Atau kacang, tadi kacang kedelai. Bertahan lama enggak? Tidak, pasti akan membusuk lama-lama ya. Berarti jawabannya apa? Tidak. Tulis ini ya, tidak ya. Yang ketiga, bagaimana cara mengolah hasil panen? Coba. Siapa yang tahu? Tadi dari bacaan apa jawabannya? Cara mengolah hasil panen yaitu dengan apa? Dengan teknologi, dengan menggunakan teknologi pangan ya. Dengan menggunakan teknologi pangan gitu ya. Apa coba teknologi pangan tadi? Yaitu ilmu pengetahuan untuk mengolah makanan atau pangan ya. Itu ya, nomor 3 ya. Jawabannya apa tadi? Teknologi pangan.
Nomor 4, apa saja makanan yang terbuat dari kacang kedelai? Bisa ya ini mah ya. Apa tadi? Tempe, tahu, susu kedelai, gitu ya, kecap, gitu ya. Ini boleh diisi. Terakhir, apa manfaat dari teknologi pangan? Apa tadi di teks? Buyun bantu ya. Jawabannya adalah teknologi pangan bermanfaat untuk mengolah makanan agar tahan lama. Ini tulis nih. Untuk mengolah makanan agar tahan lama. Nah, gitu ya. Tuh, Buyun sudah bantu kalian tulis di buku tema, diisi ya, nggak usah disalin di buku tulis. Selanjutnya, ini ada juga bandeng presto. Nih, membaca lagi ya. Bandeng presto. Bandeng presto ini merupakan pangan bukan anak-anak. Pangan ya. Kenapa? Karena merupakan makanan bandeng ya. Jadi pangan itu berasal dari bisa dari kebun, bisa dari pertanian, bisa dari laut ya, peternakan. Nah, itu pangan ya. Jadi bandeng ini adalah merupakan pangan juga dari hasil laut ya. Kita baca ya. Bandeng presto adalah ikan bandeng yang dimasak dengan menggunakan panci presto. Panci presto menghasilkan uap air bertekanan tinggi. Hal itu yang akan membuat daging ikan menjadi lunak. Tidak hanya dagingnya, duri ikan pun akan melunak. Gitu ya. Bandeng presto ini dibumbui dengan bawang putih ya. Kemudian kunyit dan garam. Ikan yang sudah diberi bumbu kemudian dibungkus daun pisang. Setelah itu ikan dimasukkan ke dalam panci presto yang dapat dikunci rapat. Lalu ikan akan matang secara merata. Setelah matang, bandeng presto dapat dikemas. Cara mengemas bandeng presto akan menentukan daya tahan ikan. Jika dibungkus plastik biasa, ikan akan bertahan 5 hari. Namun, jika dibungkus dengan menggunakan plastik tahan udara, ikan akan bertahan hingga 3 bulan. Jadi gitu ya anak-anak ya, harus menggunakan plastik yang khusus. Nah, inilah fungsinya adalah teknologi ya, teknologi pangan. Nah, sini selain Ibu tadi menceritakan tentang bandeng presto, kalian lihat nggak sini tulisannya anak-anak? Kok tulisannya ini warnanya apa ini? Pertama warna hijau, kedua warna merah, ketiga warna biru. Ini ada di halaman 13 ya anak-anak ya. Kalian boleh bisa dibuka ya. Halaman 13. Nah, kenapa ini tulisannya beda-beda, Bu? Buyun jelaskan sedikit ya. Nah, ini tulisannya beda. Kita akan belajar tentang bahasa Indonesianya ya. Nah, ini penulisan ini beda-beda karena satu cerita di satu warna ini merupakan satu paragraf. Kalian pernah dengar nggak sebelumnya, nak? Paragraf, ini paragraf ya. Paragraf 1, ini warnanya hijau. Ya, satu cerita nih paragraf. Ini yang warna merah juga sama, satu paragraf. Ini namanya paragraf 2. Paragraf 1 hijau, paragraf 2 merah, paragraf 3 warna biru. Jadi di satu cerita ini mengandung ada berapa paragraf? Ada 3. Ya, ada 3 ya. Warna hijau, warna merah, warna biru. Nanti kalau kalian nulis nggak apa-apa, nulisnya nggak harus diwarnain. Ini hanya untuk mencirikan aja ya. Jadi satu cerita ini satu paragraf ya. Ini satu paragraf, satu paragraf. Jadi ada 3 paragraf. Yuk kita lihat selanjutnya. Nih, kumpulan kalimat yang diberi warna berbeda disebut paragraf. Tadi ya, ada berapa buah paragraf teks bandeng presto? Ada berapa tadi? Ada 3 ya. Yuk. Nih latihan juga lagi ya, ayo berlatih. Lengkapi informasi yang diperoleh dari teks bacaan bandeng presto. Informasi 1. Bandeng presto dimasak menggunakan. Nah, kalian ini lihat informasi 1 ini ada di paragraf berapa? Ya, Buyun kasih tahu dulu ya. Bandeng presto dimasak menggunakan
panci presto. Ya, menggunakan panci presto. Adanya di paragraf 1. Ya, adanya paragraf 1 yang warna hijau. Nah, dicoba nanti kalian lihat ya. Kedua, informasi 2. Panci presto akan membuat daging ikan menjadi apa? Lunak. Nah, tadi ya. Informasi 2 ini adanya di paragraf berapa? Adanya masih di paragraf 1 di warna hijau. Ya anak-anak ya. Jadi satu paragraf itu bisa mengandung beberapa informasi ya. Nah, sini yang ketiga, informasi 3. Nah, informasi 3 baru ini adalah tugas kalian ya. Tugas kalian adalah mencari informasi yang ketiga. Boleh Bu Yun nggak menentukan, boleh dari paragraf 2, boleh dari paragraf 3, terserah kalian ya. Jadi jawabannya ini macam-macam nih, beda-beda setiap kalian ya. Kalian cari ya informasi 3-nya ya. Tadi apa kata Bu Yun? Bisa di paragraf 2, bisa di paragraf 3, terserah kalian. Paham ya sampai sini anak-anak? Insya Allah. Oh ya, ini ada di halaman berapa? Halaman 13 ya. Ini halaman 13. Selanjutnya, ini ada teks lagi bacaan, yaitu halaman 23 ya. Hasil teknologi pangan. Bu Yun bacakan ya nak. Manusia butuh makanan terus-menerus. Bahan makanan yang diperlukan berasal dari hasil panen. Panen terjadi pada waktu tertentu saja. Oleh karena itu, dicarilah cara agar makanan dapat bertahan lebih lama. Agar makanan selalu tersedia, manusia mulai menggunakan teknologi pangan. Teknologi pangan merupakan suatu cara untuk mengolah bahan makanan. Kacang kedelai dapat diolah menjadi tahu, tempe, dan susu kedelai. Mangga dan stroberi diolah menjadi manisan dan selai. Daging dapat diolah menjadi bakso, sosis, dan kornet. Teknologi pangan penting untuk menghasilkan jenis makanan baru. Selanjutnya, makanan olahan tersebut disimpan dalam kaleng atau dalam plastik kedap udara. Kedap udara maksudnya adalah tidak dapat dimasuki oleh udara. Proses penyimpanannya dapat membuat makanan lebih awet. Nah, kalau tadi anak-anak, ini penulisan ya, kita lihat dari penulisannya dulu. Kalau tadi mah warnanya satu paragraf itu satu warna, kok ini satu paragraf di atasnya aja? Apa nih maksudnya nih Bu Yuyun ya? Coba lihat anak-anak. Ini di satu paragraf ini ada tulisan paling atas adalah warnanya merah sendiri ya. Ini juga paragraf 2 ada juga merah di atas. Ini juga paragraf ketiga sama ya. Maksudnya ya, yang diwarnai merah ini adalah merupakan kalimat utama. Apa anak-anak? Coba ulangi. Kalimat utama. Pada paragraf 1 kalimat utamanya adalah manusia butuh makanan terus-menerus. Gitu. Paham ya? Pada paragraf kedua kalimat utamanya yang mana? Ini. Agar makanan selalu tersedia, manusia mulai menggunakan teknologi pangan. Ini adalah kalimat utama yang kedua pada paragraf kedua. Pada paragraf ketiga, kalimat utamanya adalah teknologi pangan penting untuk menghasilkan jenis makanan baru. Begitu. Nah, selanjutnya, jika kalimat utama ini disatukan, contoh gini, manusia butuh makanan terus-menerus. Agar makanan selalu tersedia, manusia mulai menggunakan teknologi pangan. Teknologi pangan penting untuk menghasilkan jenis makanan baru. Nah, kalau disatukan ini merupakan sebuah ringkasan. Kita lihat ya. Nih, amati kalimat yang berwarna merah pada teks tadi ya. Kalimat tersebut merupakan kalimat utama. Apa anak-anak? Kalimat utama pada setiap paragraf. Kumpulan kalimat utama disebut ringkasan. Gitu. Paham ya sampai sini ya nak ya? Insya Allah. Kalau belum coba diulang lagi. Ya video Bu Yuyunnya. Selanjutnya, tuliskan kembali kalimat utama dari setiap paragraf agar dapat terbentuk ringkasan. Bisa ya? Bisa dong. Tadi kalimat utamanya ditulis di sini. Terus dari paragraf 1, paragraf 2, paragraf 3. Nanti terbentuklah sebuah ringkasan.
Ya, bisa ya, insya Allah. Ketiga, yaitu nih tugasnya adalah masih di halaman 23 ya. Ini hasil panen, contohnya kacang kedelai jadi tahu. Kalian di sini tulis aja apa aja ya. Contohnya masih kacang kedelai, tempe, apalagi daging apa gitu ya jadinya. Oke, bisa ya anak-anak ya? Insya Allah. Itu aja pelajaran bahasa Indonesia yang dapat Ibu sampaikan. Sebelumnya kita tutup dengan hamdalah. Sebelum Bu Yun salam, ya ada pantun dulu. Siang-siang jajan es, jajannya di warung Pak Ganjar. Jika ingin sukses, rajin-rajin yang belajar. Sukses ya anak-anak ya. Amin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.